Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fi kulli waqtin wa hin wa fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Amma ba'du. Fa usikum wa nafsi bi taqwallahil 'aliyyil 'azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin, as'adakumullah fid dunya wal akhirah. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala biqouli alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia nikmat baik jasmani ruhani, terlebih nikmat iman dan Islam. Kita masih diberikan niat, kesempatan, kekuatan hadir di Masjid Nurul Huda dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai muslimin, yaitu salat Jumat. Maka mudah-mudahan dengan wasilah nikmat ini semakin bertambah nilai syukur kita kepada Allah sehingga menjadi abdan syakura, hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak luput marilah kita curahkan keribaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqouli Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral hadirin, as'adakumullah fid dunya wal akhirah. Tiada harta yang paling berharga di dunia ini kecuali hanyalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini adalah bekal satu-satunya yang kelak akan kita bawa saat kita tiba waktunya untuk berpulang ke rahmatullah, ke rumah keabadian. Maka mari kita senantiasa meningkatkan takwa kita sampai mengakar di dalam jiwa kita dengan cara imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi, mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral hadirin, as'adakumullah fid dunya wal akhirah. Dari 6.200 lebih ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'an, ada banyak ayat Al-Quran yang berisi tentang janji-janji Allah kepada kita umat manusia. Dan wajib kita ketahui dan wajib kita yakini bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berjanji, maka pasti ditepati. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah ingkar kepada janjinya. Berbeda dengan kita umat manusia yang dengan gampang dan mudah mengumbar janji namun tidak mau menepati. Allah ketika sudah berjanji pasti ditepati. Tinggal kita yakin dan percaya atau tidak dengan janji Allah itu. Ma'asyiral hadirin, ada banyak janji Allah yang terdapat di dalam Al-Quran. Maka paling tidak di sini saya sampaikan ada 4 janji Allah yang sangat fundamental dalam kehidupan ini. Janji Allah yang pertama ada di dalam surat Ibrahim ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum.
jika kalian mau bersyukur kepadaku, jika kalian pandai berterima kasih kepadaku, kata Allah, la'azidannakum, maka sungguh akan saya berikan tambahan nikmat yang pernah kalian terima. Jadi kalau dalam kehidupan ini, semua pemberian Allah yang kita terima, apabila ingin bertambah dan berkah, maka modal yang paling utama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Adalah tasarrufu ni'amillah fi sabili mardatillah, menjalankan dan menyalurkan seluruh nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita fi sabili mardatillah, di jalan yang Allah ridhoi. Allah titipkan kita harta yang melimpah, maka bagaimana caranya supaya harta ini bertambah dan menjadi berkah? Caranya adalah jangan pernah pelit, jangan pernah sayang dengan harta. Apalagi di sana ada hak orang lain, harta kita. Ada zakat, infak, sedekah, ada bantuan sosial lainnya dan lain sebagainya. Kita diberi kesehatan, maka bagaimana caranya supaya kesehatan ini bertambah dalam kebaikan? Manfaatkan, gunakan kesehatan ini untuk beribadah, baik ibadah secara mahdhah ataupun ghairu mahdhah, baik ibadah secara vertikal ataupun ibadah secara horizontal. Ma'asyiral hadirin as'adakumullah. Maka jangan salahkan Allah, apabila Allah memberikan semua nikmat kepada kita, lantas kita tidak bisa bersyukur. Jangan salahkan Allah kalau Allah mengambilnya dengan paksa, entah dengan kemalingan, kebakaran, ataupun kehilangan dan lain sebagainya. Bagaimana Allah mengambil nikmat itu dengan paksa? Kenapa? Karena kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini janji Allah yang pertama, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita pandai bersyukur, pandai berterima kasih kepada Allah, la azidannakum, Allah akan tambahkan nikmat yang pernah kita berterima. Ma'asyiral hadirin as'adakumullah fid dunya wal akhirah. Janji Allah yang kedua terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadhkuruni azkurkum, maka ingatlah kalian kepadaku, azkurkum, niscaya aku akan lebih cepat mengingat kalian. Ma'asyiral hadirin, janji Allah, ketika kita mengingatnya, maka Allah akan lebih cepat balik mengingat kita. Mungkin kita mengingat Allah hanya di masjid-masjid, mungkin kita mengingat Allah hanya di majelis-majelis taklim, di musolah-musolah, sementara di tempat-tempat lain kita tidak mengingat Allah, bahkan justru melupakan Allah. Di tempat kerja kita melupakan Allah, di kantor kita melupakan Allah, di pasar-pasar kita melupakan Allah, sehingga yang terjadi pada akhirnya adalah kita melanggar semua aturan-aturan Allah. Wal'iyadzubillah. Yang bekerja di pasar berani mengurangi timbangan, berani merugikan orang lain. Yang bekerja di kantor karena tidak mengingat Allah, tidak berzikir kepada Allah, berani mengambil hak orang lain yang bukan miliknya. Dan ma'asyiral hadirin, untuk mengingat Allah yang paling nikmat adalah ketika kita sedang melaksanakan sholat. Dari awal kita takbiratul ihram sampai dengan salam, seluruh rangkaian yang kita praktekkan dalam sholat itu adalah pelajaran bagi kita bagaimana cara mengingat Allah yang terbaik. Ma'asyiral hadirin, ini janji Allah yang kedua, fadhkuruni azkurkum, maka ingatlah kalian kepadaku, azkurkum, niscaya aku lebih cepat ingat kepada kalian. Jadi jangan pernah kita mengharap pertolongan Allah, jangan pernah kita mengharap Allah ada untuk kita pada saat kita sulit, manakala ketika kita senang kita melupakan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral hadirin as'adakumullah fid dunya wal akhirah. Janji Allah yang ketiga terdapat di surat Ghafir ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum,
niscaya aku akan kabulkan. Ma'asyiral hadirin, orang yang beriman pasti percaya dan yakin setiap doa yang kita panjatkan pasti akan diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi diijabahnya doa itu bukan kemauan kita, itu bukan semau kita, itu adalah semau Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah mau memberikan jawaban dari doa kita seperti apa, kaifa yasha. Kalau kita berpikir, kita sering berdoa siang malam, bahkan dari masih muda sampai sekarang kita tidak henti-henti berdoa. Akan tetapi kenapa tidak pernah dikabulkan doa kita? Maka jangan lantas langsung kita menyalahkan Allah, bersuudzon kepada Allah, introspeksi diri. Lihat dalam hadis di kitab Arba'in Nawawi, ada seorang sahabat Rasulullah ketika berdoa kepada Allah dengan khusyuknya. Dia berdoa dengan khusyuk, bahkan bacaannya pun begitu fasih. Pakaian yang dipakai ketika berdoa rapih dan bagus. Lalu kenapa tidak dikabulkan? Jawabannya cuma satu, kata Rasulullah. Apa? Makanan yang dia makan ada suapan yang haram, minuman yang dia minum ada tegukan yang haram, pakaian yang dia beli untuk ibadah ada dana yang haram. Famadza yustajabulah, maka bagaimana doanya itu akan dikabulkan, sementara seluruh rangkaian dari praktek ibadah doanya ada barang-barang yang haram. Ma'asyiral hadirin, orang yang beriman yakin bahwa setiap doa yang dipanjatkan pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun sekarang di dunia kita tidak dikabulkan, maka yakinlah bahwa di akhirat nanti ada pahala dari doa-doa yang dahulu kita panjatkan akan tetapi belum dikabulkan, maka di akhirat akan Allah berikan pahala itu. Masya Allah. Lalu kenapa tidak langsung dikabulkan? Allah lebih tahu. Mungkin kalau kita berdoa minta kekayaan, lantas Allah beri kita kekayaan yang banyak, kita malah lupa kepada Allah, lupa berzikir kepada Allah, lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan tinggalkan doa. Kenapa? Karena doa adalah intinya beribadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Ma'asyiral hadirin, as'adakumullah fid dunya wal akhirah. Janji Allah yang keempat terdapat di dalam surat Al-Anfal ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedangkan mereka beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita kembali kepada Al-Qur'an maka jelas jawabannya. Terjadinya musibah silih berganti baik di negara kita ataupun di belahan dunia lainnya. Banjir bandang yang melanda di mana-mana, tsunami, badai angin, pemanasan global dan lain sebagainya. Jawabannya satu, karena kita kurang beristighfar kepada Allah, karena kita kurang memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, Allah tidak akan menghukum kita. Allah tidak akan turunkan bencana dan azab kepada kita kalau kita sering beristighfar memohonkan ampunan kepada Allah. Lihat dalam hadis baginda Rasulullah SAW yang bersih dari dosa, Rasulullah dijamin surga. Tapi Rasulullah setiap harinya tidak henti-hentinya dia beristighfar, tidak kurang dari 100 kali. Bayangkan, sosok manusia yang sudah dapat jaminan surga, tidak punya dosa, tapi beliau rajin beristighfar tidak kurang dari 100 kali. Kita yang masih banyak dosa, kita yang masih banyak khilaf salah, habis sholat membaca istighfar pun kadang-kadang malas. Lalu ampunan mana yang akan kita dapat? Lalu surga mana yang mau kita raih? Maka jangan tinggalkan istighfar. Oleh karena itu berhati-hatilah. Jangan-jangan sungkannya kita beristighfar, enggannya kita beristighfar, tidak maunya kita beristighfar malah justru mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yadzu billah. Maka melalui mimbar khutbah Jumat yang singkat ini, saya mengajak kepada diri saya pribadi dan semua yang hadir di sini. Pertama, mari banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita
ingin mendapatkan tambahan dari nikmat-nikmat yang telah kita terima. Kedua, jangan pernah melupakan Allah dimanapun kita berada. Ketiga, yakinlah bahwa setiap doa yang kita panjatkan pasti akan dikabulkan. Maka jangan sungkan untuk berdoa. Dan yang keempat, perbanyaklah beristighfar. Rasulullah SAW menyampaikan, barang siapa yang melazimkan istighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang dia alami. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhrajan wa min kulli hammin farjan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa membiasakan istighfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap kesempitannya dan kelapangan untuk setiap kesedihannya. Dan akan Allah berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah mengulang ayat ini. Maka di dalam ilmu ma'ani, pengulangan dua kali ayat ini mengandung makna bahwa setiap satu permasalahan Allah telah siapkan dua jalan keluar. Maka kita harus optimis dalam menjalani kehidupan ini. Ma'asyiral hadirin, as'adakumullah fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, innal insana lafi khusr, bahwa semua jenis manusia dalam keadaan rugi. Illa alladzina amanu, kecuali mereka orang-orang yang beriman. Tidak hanya cukup dalam keimanannya, wa 'amilus shalihat, dia merealisasikan dalam perbuatan yang amal soleh, wa tawassabil haq, saling mengingatkan dalam kebenaran, wa tawassabis sabr, dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala Alhamdulillahilladzi khalaqal mawjudat min dhulmatil 'adami binuril ijad wa ja'alaha dalilan 'ala wahdaniyatihi lidawil basairi ila yaumil ma'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضى عنا معكم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أينما كانوا ومن أحسنوا إلينا وإلى أهلنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ونسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوءها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة
حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة